Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Hedrus. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah elektronika. Pertama, sejarah elektronika. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek yang ditemukan Thomas Alva Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama diode. Selanjutnya, pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasikan teknologi. Itu sejarah elektronika. Kedua, pengertian elektronika. Dalam zaman yang perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, perangkat-perangkat elektronik merupakan perangkat yang digunakan di hampir semua industri untuk mengendalikan kualitas produk dan proses produksi, otomasi produk, dan juga pengolahan data untuk penelitian. Demikian juga kehidupan kita sehari-hari. Perangkat-perangkat elektronika merupakan salah satu perangkat penting dalam menunjang kualitas hidup. Ketiga, contoh komponen elektronika. Saya memilih dua contoh. Yang pertama, resistor. Resistor adalah salah satu komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Sesuai mananya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Dari hukum diketahui resistor berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melalui. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Yang kedua, contoh kapasitor. Kapasitor adalah komponen dasar elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak ditentukan. Kapasitor memiliki karakteristik tegangan AC yang melaluinya dan menolak menahan tegangan DC. Yang keempat, penerapan komponen elektronika. Komponen elektronika berupa sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari menempel langsung pada papan rangkaian baik berupa PCB, CCB, protoboard maupun veroboard dengan cara disolder atau tidak menempel langsung pada papan rangkaian dengan alat penghubung lain, misalnya kabel. Contoh kedua, penerapan elektronika dalam kehidupan sehari-hari. Ini terdiri dari suatu atau lebih bahan elektronika yang terdiri dari suatu atau beberapa unsur materi, dan jika disatukan untuk desain rangkaian yang diinginkan dapat berfungsi sesuai dengan fungsi masing-masing komponen. Ada yang untuk mengatur arus dan tegangan, meratakan arus, menyekat arus, memperkuat sinyal arus. Yang kelima, fungsi dasar elektronika. Rektifikasi penyearah. Rektifikasi atau penyearah adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat mengkonversikan tegangan dan arus listrik AC bolak-balik menjadi tegangan dan arus listrik DC searah. Perangkat elektronika dapat mengkonversikan daya listrik AC ke daya listrik DC dengan efisiensi yang sangat tinggi. Perangkat-perangkat elektronika tersebut diantaranya seperti pensatu daya, power supply, pengisi ulang baterai, baterai charger, DC generator, electrofitting, dan lain sebagainya. Amplification, penguatan amplification atau penguatan adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat memperkuat sinyal lemah menjadi sinyal yang lebih besar. Perangkat atau rangkaian elektronika yang melakukan fungsi penguat atau amplifikasi ini disebut dengan amplifier atau penguat rangkaian atau perangkat penguat. Ini dapat ditemukan di berbagai perangkat elektronika seperti radio, ponsel, televisi, dan lain-lainnya. Kontrol, pengendalian, automatic control atau pengendalian otomasi banyak ditemukan dalam perangkat elektronika dan listrik seperti pengendalian kecepatan motor, pengendalian tegangan kulkas, pengendalian lampu lalu lintas, dan masih banyak lagi. Yang keenam, yang terakhir, penerapan ilmu elektronika dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui suatu alat yang mengadopsi elektronika sebagai basis teknologinya. Contoh, di rumah, kita sering melihat televisi, mendengarkan lagu melalui TAV atau CD, mendengarkan radio, berkomunikasi dengan telepon. Dan di kantor, kita menggunakan komputer, mencetak dengan printer, mengirim pesan dengan fax mail, berkomunikasi dengan telepon. Dan terakhir di pabrik, kita memakai alat deteksi, mengoperasikan robot, perakit, dan sebagainya. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.